Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa belajar bertemu di pertemuan ke berapa? Ada yang tahu pertemuan ke berapa? Pertemuan ke Ada yang tahu pertemuan ke 16 ya. Oke. Untuk materi hari ini, meskipun kita cuma bertiga, tidak apa-apa, seperti biasa saya akan merekam biar teman yang tidak hadir bisa melihat. Jadi materi kita hari ini adalah mengembangkan isi teks eksposisi ya. Mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, silakan dilihat bukunya yang sudah pinjam buku. Bisa buka halaman 63 ya. Halaman 63. Nah, minta tolong satu orang dibacakan. Tadi ada Ardiansa. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, minta tolong dibacakan ya. Oke, bacakan mulai B. Silakan. Ardiansa? Halo, Ardiansa? Iya, Pak. Silakan. Maaf, Pak. Putus-putus jaring aku, Pak. Oh, oke. Nanti saya bacakan kalau begitu ya. Mengembangkan isi teks eksposisi. Atau siapa tadi yang satu ini? Fadli. Fadli bisa dengar suara saya? Putus juga, Pak. Jaringan, Pak. Oke. Nah, kalau di saya lumayan bagus pakai Telkomsel. Jadi kita akan mengembangkan isi teks eksposisi dengan cara melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Sebenarnya ini sudah dipelajari melengkapi. Jadi eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok. Ini pelajaran bab 1 juga dinyatakan dalam tesis ya. Tesis itu pendapat atau ide atau gagasan atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen. Nah, jadi kita akan melengkapi gagasan pokok ya. Contohnya ini, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, ini sudah ada di buku. Kita akan tambahkan lagi ya, kita akan tambahkan lagi. Nah, atau kita akan mencari lagi. Nah, pastikan ya, bisa diperhatikan dulu, oke, tolong diperhatikan dulu. Nah, bumi ini sedang menghadapi berbagai masalah yang serius. Ini kan gagasan pokoknya. Ini gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas itu bisa kita tambahkan lagi. Misalnya, ini sudah ada. Ini versi buku. Ini bisa ditambahkan lagi dengan ini ada 6 masalah lingkungan. Bisa kamu tambahkan di sini. Ya. Salah satu penyebab masalah lingkungan yang serius adalah dengan adanya pola masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi ini gagasan penjelasnya, ditambah lagi. Contoh lagi, para ahli menyimpulkan ini gagasan pokoknya, bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, ini lagi, seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.
Ini lagi kita bisa tambahkan gagasan penjelas. Ya, bagaimana caranya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ini saya tambahkan gagasan penjelas berdasarkan ini gagasan pokok. Lihat lagi. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Oh, ini versi buku. Ini versi buku. Kalian bisa menambahkan berdasarkan ini. Ya, saya tambahkan ya, gagasan penjelas. Ya. Supaya pembangunan yang berkelanjutan itu sesuai dengan harapan, pemerintah dan masyarakat seharusnya berkolaborasi atau bekerja sama dengan cara memperhatikan kondisi atau keadaan lingkungan sebelum diadakan atau dilaksanakan pembangunan. Ya, ini versi buku, itu tadi versi saya juga versi buku. Jadi kita bisa mengembangkan berdasarkan gagasan pokok. Ini materinya gampang sekali. Kita tinggal mengembangkan berdasarkan gagasan pokoknya. Contoh lagi, ini banyak terjadi, berarti ini bencana alam, ya, pengerusakan hutan. Oh, ini disebutkan pada tahun sekian. Kamu juga bisa menyebutkan di tempatmu pada hari ini tanggal sekian tahun sekian di daerah telah terjadi banjir diakibatkan oleh meluapnya sungai, ya, Sungai Tedo misalnya. Dengan berdasarkan ini kejadian alam. Lanjut. Berdasarkan ini lagi, bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang tidak dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Oh, ini contoh bencana alam lagi dikasih. Kamu juga bisa tambahkan di sini. Berdasarkan gagasan pokoknya. Ya. Kalau saya kasih contohnya di sini. Misalnya nggak usah lagi banjir, longsor yang terjadi sepanjang tahun. Ini tadi tahun 2000, saya ambil tahun 2008 misalnya. Longsor yang terjadi sepanjang tahun 2008 atau tahun 2020, selain curah hujan yang besar, ini juga diakibatkan karena kerusakan alam dengan adanya penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat tanpa kerjasama dengan pemerintah. Ya, ini lagi menurut tim ahli. Kita juga bisa ya cari, kalau berdasarkan menurut tim ahli, kita bisa browsing, cari. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat. Akhirnya debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Ini juga bisa kita lakukan karena ditambahkan, tadi saya bilang, pola hidup masyarakat, tambahkan pola hidup masyarakat yang membuang sampah di saluran air juga memicu terjadinya banjir. Nah, sini. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Ini opini. Kita bisa tambahkan juga banjir, tanah longsor yang terjadi bisa kita cegah dengan pertama, menanami kembali menanami kembali lahan-lahan yang sudah ditebang. Kedua,
menerapkan pola hidup tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam hal bencana dan lingkungan. Ya. Ini contohnya juga bisa dilihat. Di buku sebenarnya ini kosong, ya. Ini kosong, tapi saya bukakan versi buku gurunya, diperlihatkan. Ini. Jadi materi kali ini sebenarnya sudah dijelaskan di materi laporan hasil teks observasi. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini jaringan agak kurang bagus. Saya lihat tadi pagi. Oke, nyalakan semua kameranya. Selesaikan kasih. Tadi ada Fulia, kok hilang? Syafar, nyalakan dulu kameranya, nak. Oke, tidak apa-apa kalau tidak mau kasih lihat mukanya, no problem. Yang penting kelihatan namanya, karena ini absen otomatis. Oke, saya absen ya, 1, 2. Oke, saya sudah absen. Tadi saya sempat ke sekolah, ketemu kepala sekolah. Pesannya yang belum pernah ikut sama sekali, itu tolong dibantu untuk mengisi absen, karena absennya langsung dilihat kepala sekolah. Kalau yang hadir di sini, saya kira saya tidak ada masalah. Yusril sering masuk, Ridwan. Tapi di sini ada yang setiap saya belajar di Zoom itu selalu hadir. Ya mungkin Erlangga. Ya. Jadi untuk hari ini saya nyatakan cukup dulu. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di grup WhatsApp. Tolong video yang saya kirim di WhatsApp disimak dan disimpan baik-baik agar materi pada hari ini bisa lebih dipahami. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan lanjut ke grup WhatsApp-nya. Saya simpan dulu.